melestarikan lingkungan alam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pentingnya melestarikan lingkungan hidup, bersyukur akan karya keselamatan Allah dalam karya kelestarian lingkungan alam, dan peduli serta melakukan upaya nyata terhadap kegiatan melestarikan lingkungan alam. Marilah kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memberikan alam yang indah ini kepada kami untuk dijaga dan dikembangkan demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang sangat indah dan berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu, Tuhan menciptakan lingkungan alam dan sekitarnya bagi manusia. Keindahan lingkungan alam itu berupa pohon-pohon, hewan besar atau kecil, gunung, sungai, laut, lembah, dan lainnya. Lingkungan alam ciptaan Tuhan ini harus kita cintai. Setiap lingkungan alam perlu kita jaga agar terus berguna bagi kehidupan manusia. Lingkungan alam memiliki banyak kekayaan dan kita dapat memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan. Namun kita wajib mempergunakannya secara hemat dan benar. Tujuannya agar alam tetap lestari dan dapat terus dipergunakan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak Ibu, coba kita lihat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita baca bersama teks tersebut agar kita nanti paham apa maksud isi lagu itu ya. Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur. Pulau melati, pujaan bangsa, sejak dahulu kala. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik. Raja Kelana memuja pulau, nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, apa yang menarik dari lagu tersebut? Iya, yang menarik adalah menggambarkan betapa indahnya, betapa eloknya tanah air Indonesia. Apakah tanah air Indonesia seperti lagu yang dinyanyikan? Iya, sudah berkurang. Iya, kenapa? Karena kurangnya kecintaan manusia terhadap Indonesia ini. Apa yang dapat dilakukan agar negeri ini menjadi elok kembali? Merawat dan melestarikannya. Segala sesuatu yang berada di lingkungan sekeliling kita sangat indah dan berguna. Kita harus menjaga dan memelihara semua yang indah dan berguna di sekeliling kita, termasuk satwa dan tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan semua yang indah itu untuk manusia. Apabila kita tidak menjaga karunia Allah itu, maka kita akan mendapat kesusahan di kemudian hari. Karena itu, kita harus memelihara, melestarikan, dan mengembangkan karunia Allah ini di lingkungan kita. Sekarang agar lebih kita dalami bagaimana lingkungan itu. Pada awalnya mari kita lihat kisah penciptaan berdasarkan kitab Kejadian. Marilah kita mendengarkannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Hanya ada air di mana-mana, jadi seluruh permukaan bumi gelap. Maka berfirmanlah, jadilah terang. Setelah itu Allah memisahkan terang dan gelap. Lalu Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama Allah mencipta. Pada hari kedua berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala.
Maka tidak lama kemudian muncullah cakrawala, dan Tuhan memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Pada hari ketiga Allah berfirman lagi, berkumpullah air pada suatu tempat. Lalu Allah menamai tanah yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Setelah itu Allah berfirman lagi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon dan menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Maka tumbuhlah dari tanah itu bermacam-macam tumbuhan. Hari keempat berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka jadilah matahari untuk menerangi siang, bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Allah melihat semuanya itu baik. Hari kelima Allah berfirman lagi, hendaklah ikan berenang dalam air dan burung-burung berterbangan di atas bumi. Kemudian Allah memberkati ikan-ikan dan burung-burung itu supaya mereka berkembang biak dan menjadi banyak. Allah melihat semuanya itu baik. Hari keenam berfirmanlah Allah, hendaklah dari bumi muncul ternak dan binatang-binatang liar dan melata. Maka muncullah kambing, domba, sapi, kerbau, kuda. Kemudian muncul lagi singa, harimau, kucing, anjing, gajah, ular, dan lain-lain. Setelah itu Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut rupa kita, supaya mereka menguasai segala ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang. Maka Allah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan menurut rupa Allah sendiri. Kepada manusia itu Allah bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang jinak maupun liar. Maka jadilah demikian. Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Demikianlah Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah berhenti mencipta dan beristirahat. Hari itu disebut hari Tuhan bagi manusia. Semua orang berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mendengarkan kisah penciptaan melalui kitab Kejadian, maka mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang diciptakan Allah? Ayo, apa saja? Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Bagaimana ciptaan Allah pada mulanya? Semua baik adanya. Nah, lalu mengapa sekarang ini banyak gunung yang gundul dan tanah menjadi gersang? Ya, karena keserakahan manusia. Apa akibatnya bagi manusia? Ya, banyak. Salah satunya adalah sering longsor ataupun banjir. Bagaimana cara Allah supaya kita mampu menata kembali menjadi indah dan baik? Ya, bagaimana caranya? Nanti akan lebih kita dalami lagi. Apa yang harus kita lakukan menurut kitab Kejadian itu. Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan baik. Ada burung-burung di udara, ada binatang-binatang di darat, dan ikan-ikan di laut. Segala macam tumbuhan tampak indah. Tapi sekarang manusia menebang pohon dan membunuh segala jenis burung dan binatang. Tanah menjadi gersang sehingga dunia berkurang keindahannya. Padahal manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia mempunyai akal budi yang dapat berpikir dan mempunyai kemampuan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan Tuhan yang indah ini. Bagaimana caranya? Maka seperti dikatakan tadi, kita akan simak, kita akan teladani berdasarkan kisah Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita mengenal Santo Fransiskus Assisi. Ya, baik, berkhotbahlah pada burung-burung. Suatu hari Fransiskus dan pengikut-pengikutnya sedang dalam perjalanan ke lembah Spoleto dekat kota Bivakna. Tiba-tiba Fransiskus melihat serombongan besar burung-burung dari berbagai jenis. Di antaranya ada merpati, gagak, dan jenis-jenis yang lain. Terpesona dengan keindahan pemandangan itu, Fransiskus meninggalkan teman-temannya di pinggir jalan dan berlari mengejar rombongan
Burung yang ajaib yang tidak lagi berterbangan tapi dengan sabar menunggu kedatangan Fransiskus. Seperti biasa Fransiskus menyapa mereka. Ia pikir burung-burung itu akan segera berterbangan di udara ketika menyapanya. Tapi mereka semua tetap diam di tempatnya masing-masing. Diberi rasa kagum, Fransiskus bertanya, apakah mereka mau tinggal sebentar bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan? Katanya kepada mereka, saudara dan saudari burung, hendaklah kalian memuji penciptamu dengan mengasihinya. Ia memberimu bulu-bulu sebagai mantel, sayap untuk terbang dan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhanlah yang menjadikan engkau mulia di antara segala makhluk, menjadikan udara yang halus, bersih sebagai rumahmu, tanpa menabur ataupun menuai. Kalian memperoleh bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Burung-burung itu mengepak-epakkan sayap mereka, menjulurkan leher mereka sambil memandang Fransiskus. Mereka bersuka cita memuji Tuhan dengan cara yang demikian indah sesuai kodrat mereka. Kemudian Fransiskus berjalan tengah-tengah burung-burung itu, berkeliling dan kembali menyentuh kepala dan badan burung-burung itu dengan jubahnya. Kemudian ia memberkati mereka dan membuat tanda salib bagi mereka. Kemudian burung-burung itu berterbangan di udara dan Fransiskus dengan penuh sukacita berterima kasih kepada Tuhan, lalu melanjutkan perjalanannya. Baik, setelah kita dengarkan, coba kita pahami melalui pertanyaan berikut ini. Apa yang dapat diteladani dari cara hidup Santo Fransiskus Assisi? Ya, mencintai hewan peliharaan. Kita boleh juga tidak harus kita pelihara, tapi banyak yang harus kita jaga. Misalnya hewan-hewan yang liar. Serta banyak hal. Bagaimana cara melestarikan lingkungan alam ini? Ya, apa cara kita untuk melestarikan lingkungan alam? Cara kita melestarikan lingkungan alam sangatlah banyak, yaitu dengan cara melestarikannya, merawatnya, dan menanamnya pohon-pohonan untuk menjadikan lingkungan yang asri. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dalam keadaan baik. Manusia punya akal budi sehingga dapat berpikir dan mempunyai kemampuan untuk melestarikan ciptaan Allah yang indah ini. Keserakan manusia sering merusak ciptaan Allah itu. Santo Fransiskus Assisi menjadi teladan dalam pelestarian lingkungan. Kita melibatkan diri untuk ambil bagian dalam menata lingkungan sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Baik, itu rasanya begitu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Marilah kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami puji kebesaran-Mu atas ciptaan yang indah ini. Semoga kami dapat menjaga dan melestarikannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.